Kita berpikir nggak, selama 1 bulan penuh, kalau warung-warung kecil, UMKM, warteg tidak buka, ini mereka akan makan apa? Kenapa kita menjadi orang yang sangat egois gitu? Semua manfaat buat kita, tapi kita minta orang lain menghormati kepentingan kita. Hormatilah orang yang berpuasa. Kalau saya kebalik, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam hitungan beberapa hari bulan Ramadan akan tiba. Marhaban ya Ramadan. Kalau tidak salah, kalau dalam hitungan kalender di Indonesia, Ramadan akan dimulai tanggal 2 April tahun 2022. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, saya menduga keras akan terjadi lagi munculnya secara masif sistemik larangan-larangan warung untuk buka siang hari. Ada berbagai tulisan narasi di media sosial terucap dari pejabat, dari ulama, selalu mengatakan hormatilah orang yang berpuasa. Jujur saya sangat geli sebetulnya. Geli saya begini, puasa itu adalah ibadah personal kita. Jadi puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus semata menurut saya. Harus tindakan kita, narasi kita, hati kita, tingkah laku kita itu harus dipuasakan juga. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus semata. Kalau begitu indah ibadah puasa buat kita pribadi dan manfaatnya pun hanya untuk kita, kalaupun istilahnya dalam tanda kutip akan diberikan pahala oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun hanya kepada kita. Dan menurut saya, puasalah ibadah satu-satunya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita, orang lain nggak tahu. Bahkan anak kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu, teman sekantor kita tidak tahu. Karena kalau sekedar menahan lapar dan haus dan kita tidak makan di depan orang itu biasa. Tapi esensi puasa bukan sekedar itu. Kalau esensi puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus, mengapa kita kebakaran jenggot melihat orang makan, melihat warung buka di depan kita, di sekitar kita? Aneh bin ajaib. Saya bisa mengatakan betapa rendahnya kualitas orang berpuasa pada saat dia tergoda melihat orang makan dan minum di depan kita. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Betapa rendahnya kualitas ibadah puasa kita. Itu satu hal. Yang kedua, dalam hukum Islam atau dalam hukum keberagaman dalam masyarakat, tidak semua wajib berpuasa. Sebagian perempuan tidak perlu berpuasa. Orang-orang yang bekerja keras ada dispensasi untuk tidak berpuasa. Apalagi yang non-muslim. Sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Lalu bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka mendapatkan asupan gizi untuk menjaga kesehatannya kalau mereka kesulitan mencari warung atau restoran atau kafe yang buka? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berpikir nggak, selama 1 bulan penuh, kalau warung-warung kecil, UMKM, warteg tidak buka,
ini mereka akan makan apa? Kenapa kita menjadi orang yang sangat egois gitu? Semua manfaat buat kita, tapi kita minta orang lain menghormati kepentingan kita. Hormatilah orang yang berpuasa. Kalau saya kebalik, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Dengan cara apa? Dengan cara biarkan saja kuliner buka. Saya mengecam keras keputusan Majelis Ulama di Bekasi yang mewajibkan kuliner di Bekasi tutup pada saat puasa. Betapa rendahnya kualitas puasa kita kalau kita melarang orang untuk berjualan. Sekali lagi saya katakan, malu kalau seorang ulama, apalagi kita muslim yang usianya sudah matang, cenderung tua kayak saya ini, melihat orang makan terus tergoda. Puasa kita rendah sekali. Jadi sahabat Indonesia, mari kita rubah mindset kita. Marilah kita beribadah sesuai dengan agama kita, keyakinan kita. Apalagi di bulan Ramadan, kita berpuasa untuk kita sendiri, ketakwaan kita sendiri. Kalaupun ada manfaat juga untuk kita sendiri, biarkan saja orang lain berkehidupan dan berkegiatan seperti adanya. Jangan dilarang-larang. Jangan minta kita dihormati, jangan minta kita harus begini, harus begitu. Jangan. Kalau saya bilang puasa tanpa godaan itu enggak afdol. Apa hebatnya kita puasa, di sekeliling kita tidak ada makanan, tidak ada perilaku yang negatif, semuanya aman-aman saja. Itu tidak teruji. Jadi saya menyarankan biarlah warung-warung buka. Dan saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-muslim tidak berkehendak untuk menggoda iman kita dalam berpuasa. Tidak akan pernah punya pemikiran seperti itu mereka. Dan saya pun punya keyakinan mereka pun tanpa kita suruh pasti akan melakukan itu. Mereka tidak mungkin secara demonstratif makan-makan di depan kita. Tidak mungkin. Saya mempunyai pengalaman. Mereka itu sangat toleran. Tapi nggak usah disuruh-suruh begitu. Biar saja mereka melakukan sendiri dari hatinya sendiri. Warung-warung juga tahu diri kok. Tidak perlu disuruh tutup atau apa, mereka ditutup gorden, ditutup segala macam. Itu sudah terjadi secara natural. Nggak usah baperan, nggak usah terlalu posesif, melarang ini, melarang itu. Biarlah mereka berkehidupan, berkegiatan, mencari penghidupan untuk anak keluarganya. Jadi marilah kita beribadah, kita berpuasa secara dewasa, ya. Kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Jadi jangan ada larangan-larangan lagi, dan kepada para pejabat tolong jangan lagi saya mendengar narasi hormatilah orang yang berpuasa. Kuno itu, katrok juga. Yang paling benar itu marilah kita berpuasa. Marilah kita menghormati orang yang tidak berpuasa. Selesai. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan akan datangnya bulan Ramadan. Dan saya ini menyitir keras larangan Majelis Ulama Indonesia dan Bekasi yang melarang kuliner untuk berjualan. Bagi saya ini kayak hidup di zaman purba. Biarkanlah mereka berkegiatan seperti biasa, mencari kehidupan untuk keluarga mereka. Dan mari kita berpuasa sesuai dengan keteguhan iman kita. Tidak perlu tergoda untuk hal yang receh. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang muslim, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan indah, kuat, tabah,
dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.